Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trade Stock ya bersama saya Rahadi di video rekomendasi saham mingguan. Balik lagi di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi saham untuk minggu depan ya. Minggu depan periode tanggal 6 Maret sampai dengan 10 Maret tahun 2023. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke rekomendasi saham, saya akan melihat pergerakan dari indeks kita terlebih dahulu ya. Kita lihat dulu pergerakan ISG. Nah, kalau kalian ingat, kayaknya saya hampir dua minggu ya, 2 minggu terakhir nih nggak buat rekomendasi mingguan di YouTube. Ya karena ada beberapa faktor, jadi nggak sempat buat. Nah, tapi biasa saya memberikan rekomendasi di grup Telegram ya. Jadi buat teman-teman yang belum join di Telegram kita, langsung aja join, linknya ada di deskripsi. Di sana saya hampir setiap hari memberikan rekomendasi saham. Nah, buat kalian kalau mau trading lebih intens lagi bareng sama saya gitu ya, kita trading setiap hari gitu. Biasa saya day trade, beli sore jual pagi, beli pagi jual siang, atau juga swing trader. Itu saya biasa pakai metode itu. Nah, kalian bisa join jadi membership di Trade Stock Premium ya itu. Jadi infonya itu ada di deskripsi juga, jadi silahkan aja kalau teman-teman berminat. Oke, balik lagi ke videonya. Nah, ini adalah gambar ISG yang pernah saya gambar di 2 minggu lalu ya. Jadi gambarnya masih sama kayak gini. Masih support resisten Fibonacci bahwa waktu itu saya bilang kalau ISG masih nggak bisa break area atas 7.000 ya, ISG akan sideways saja. Nah, ternyata benar kan. Makanya pas di sini di area sini, makanya kenapa minggu kemarin tuh 2 minggu kemarin ya minggu-minggu di sini tuh saya tradingnya agak santai karena ya ngelihat indeks kita ada di resistnya juga susah di break. Nah, seperti itu. Itu agak sebenarnya kalau kalian jeli lagi di sini, kalau misalkan indeks kita breakdown area 6.800 itu lebih bahaya lagi karena kelihatan ya ini top pertama. Nah, ini bisa aja double top kayak gitu. Itu lebih nggak bagus sih. Kalau misalkan di break ya otomatis bisa ke 6.500 lagi. Nah, semoga 6.800 ini nggak di break ya sideways aja area sini gitu. Lah, itu akan lebih bagus gitu ya, sideways aja. Jadi ya market Februari emang agak sedikit boring. Coba kalau kita lihat ya, satu bulan selama Februari ya minus 0,43% gitu. Kalau kalian portonya minus ya mungkin saham pilihan yang ada di porto kalian tuh saham-saham yang emang punya bobot besar terhadap indeks gitu. Nah, kalau saya pribadi melihat karena IHSG-nya nggak bagus, IHSG-nya sideways aja ya, kita cari saham-saham yang jalan sendiri gitu, yang nggak peduli kalau IHSG-nya turun, sahamnya tetap naik kayak gitu. Itu ada nggak banyak kayak gitu. Nah, itu makanya kita harus bisa menyesuaikan terhadap indeks. Kalau indeksnya lagi bullish ya kita pilih saham yang punya bobot besar terhadap indeks, contoh kayak blue chip atau LQ45 gitu, yang kalau indeksnya naik ya mereka juga ikut naik gitu, kayak gitu. Makanya jadi bukan alasan sebenarnya ketika ISG-nya turun saham kita turun gitu, portofolio kita turun ya, mungkin bisa aja, tapi ya makanya strategi portfolio itu diatur seperti itu. Nah, itu yang harus diketahui. Nah, saat ini ya indeks kita berada di support. Nggak tahu ini akan jebol atau enggak, tapi beberapa kali harusnya di area sini ketahanan. Sempat di sini kan ke breakdown ya, dia low-nya sampai 6.781, tapi kan saya ingat nih sesi 2 nih kembali dinaikin. Ini waktu itu sesi 1 turun. Kemarin nih turunnya bagus banget nih, udah naik tiba-tiba turun terus ya sampai akhir. Tapi dimulai sesi 2 ada ribuan sedikit. Makanya ini ada shadow di bawah sedikit kecil. Ya udah. Harus ya minggu depan kalau ini nggak break harusnya bagus, bisa sideways ya, nanti bisa technical rebound kayak gitu. Kita jadi ya kita bisa pantau aja. Harusnya udah mulai low risk ya, banyak saham juga yang udah mulai di support area kayak gitu. Oke, itu dia review sedikit untuk pergerakan indeks kita ya. Nah, masuk ke rekomendasi saham yang pertama. Itu ada Amar. Nah, Amar ini menarik banget. Ya, saya udah kirim gambar ini di grup ya, di grup Trade Stock Channel, bahwa di sini ada satu pola chart pattern ya, mungkin bisa dibilang cup and handle ya. Nah, ini kan naik terus tiba-tiba muncul cup and handle, di break neckline-nya ya bagus. Konfirmasi breakout, sebenarnya pas di sini tuh break tapi agak kurang, menurut saya tuh batas toleransinya kurang lah, makanya kita tunggu sehari lagi. Ternyata break dengan volume yang cukup menjanjikan. Nah, bagus banget volumenya, ketika turun di sini volumenya pun ikut turun, ketika
dia naik. Nah ini mulai ada volumenya mulai naik. Nah secara price volume menarik. Kalau kalian cek flow-nya, ini flow-nya juga cukup bagus ya. Nanti mungkin kalau flow-nya bisa cek sendiri. Saya nggak tampilkan soalnya di sini ya. Oke, Amar nih menarik untuk kita buat trading di minggu depan ya. Dengan posisi kemarin closing di 314. Bentar, kalau kita ukur 314 ke area stop lossnya ke 296 hampir 5%. Nah karena kita bisa cicil entry 306 ya, 306 sampai 314. 306 sampai 314 untuk area buy dari Amar. Stop loss di 296. 296. Kita ukur. Ya hampir 3%, 4% lah stop loss. Oke lah 3%. TP1 ya, kita ukur pakai Fibonacci coba ya. Kita pakai Fibo 334, kayaknya area sini ada satu resist minor ya. 328 ya. Ya 328. Target 1 di 328 dan target 2 untuk Amar boleh langsungnya di atas 33. Napas tambahin aja 342. 342. Oke, itu untuk Amar. Next saham yang kedua yaitu ini saham yang baru IPO ya, belum lama dan ya agak high risk, yaitu Elite. Nah, Elite nih saya melihat pergerakan teknikalnya nih cukup menarik ya. Ya, ketika dia baru IPO ditarik ke atas, tiba-tiba kan lumayan koreksi ya. Dia koreksi, tiba-tiba udah short termnya udah mulai naik lagi. Nah, ini udah buat higher high nih. Ketika di sini kan di break ya. Nah, ini high sebelumnya di break. Nah, ini low yang sebelumnya di sini. Nah, dia belum buat lower low. Jadi secara teknikal, secara trennya ini masih bagus nih. Masih buat higher high dan higher low seperti itu. Nah, di sini udah ada satu area support. Mungkin kalau kita candle daily agak kurang kelihatan ya. Nah, maksudnya saya coba masuk ke candle yang lebih kecil, itu time frame-nya, time frame 1 jam. Nah, di 1 jam ini kelihatan di area sini ini ada satu resisten ya, resisten di break jadi support, break terus dia retrace kuat nahan. Nah, sampai akhirnya dia naik lagi dan sekarang udah mencapai area 165-nya lagi. Nah, kemarin sempat ke low-nya di berapa ini ya? Di 166 pas hari Jumat di jam 1:30 tiba-tiba dia rebound. Nah, ini makanya menarik nih. Udah mulai low risk, menarik seperti itu. Nah, makanya Elite masuk ke pilihan kita ya. Kita masuk ke time frame 1 hari lagi untuk menentukan titik entry yang ideal. 170 ke 165 aja itu kan tipis ya. Boleh deh pasang stop lossnya dulu di 163 ya. Stop loss 163, stop loss Elite 163. Boleh entry dari area 166 sampai 170. Oke nih harusnya 171 juga nggak apa. 16 ya, 166 sampai 170. 66 sampai 170 Elite. TP1 ntar kita ukur ke Fibonacci dari low sini ke sini, coba kita ukur. Satu 182. Nah, area sini sih sebenarnya lebih ideal 179 ya. TP1 179, lalu TP2 boleh di high yang di sini aja ya. High di sini 188. Kalau kita ukur berapa? Ya oke. 188 untuk TP2 dari Elite. Itu dia trading plan untuk Elite ya. Next saham yang ketiga yaitu ada Jekon. Nah, Jekon nih hampir sama, dia udah mulai turun ya, udah mulai koreksi, low risk, tapi ya balik lagi flow-nya nih sebenarnya masih kelihatannya masih cukup oke lah. Gitu, masih cukup oke. Nah, ketika saya buat satu area demand di sini ya 123 nih jadi last support dia. Posisi saat ini ada di 128.
Nah, secara teknikal ya, secara volume pun sebenarnya ketika dia mulai koreksi, nah ini volumenya udah mulai tipis juga ya. Nah, kalau dilihat flow-nya nanti bisa dicek sendiri. Nah, itu harusnya masih cukup. Nah, kalau kita buat trading plan 128 ke 123 berapa nih? Kita cut loss di bawahnya ya. Kita cut loss dulu nih. Set area cut loss 122 untuk Jekon. Cut loss 122, boleh entry dari 128 kalau dikasih koreksi sampai berapa? 125 oke lah. 125 sampai 128. Next, targetnya TP1 ya. Kita cek coba dari baik area sini. Bentar, kita cari yang oke. Oke, kalau pakai Fibonacci ini bisa disesuaikan ya, sesuai presisi, atau biasa saya lihat candlesticknya aja. Oke, mungkin di daerah sini agak oke nih. TP1. Nah, 137 boleh lah ya, 136 nih. Satu tick di bawahnya. 136. Dan TP2 di puncak sini hampir 13%, oke lah ya. Jekon kalau jalan tuh lumayan kan, dia ada 7%. Di sini juga candlenya kalau jalan bisa panjang-panjang gitu. 145, 144. Nah, biasanya seperti itu. Biasa saya buat kalau misalkan area support tuh stop lossnya biasa 1-2 tick di bawahnya. Kalau misalkan resisten biasa saya mungkin TP-nya 1 tick aja di bawahnya, seperti itu. Oke, itu dia untuk Jekon. Next saham yang selanjutnya ada Mari. Nah, Mari ini udah kayaknya udah lama baru ditinggalin ya. Nah, bisa kelihatan ya di sini mungkin ya sahamnya masih downtrend. Nah, tiba-tiba di sini, tapi di sini udah berhasil nggak buat lower low lagi ya. Udah beberapa kali nih dia nggak buat lower low, tapi juga dia nggak buat higher high. Dia terus buat lower high tapi nggak buat lower low. Nah, kalau kita mungkin kalian tahu polanya, ini masuk ke pola chart pattern descending triangle. Yang mana chart pattern ini masuk ke kategori bilateral atau dua arah ya. Dia bisa kalau breakout ya bisa naik atau bisa turun. Nah, gimana nanti dia breakoutnya kemana? Nah, tapi ini areanya udah semakin menyempit. Kalau kita lihat secara flow sebenarnya ya masih netral ya, cukup nggak jelek-jelek banget gitu, nggak jelek-jelek banget, harusnya masih oke lah. Nah, ini udah mulai low risk ya, udah mulai low risk. Kalau misalkan lihat yang di sini aja, ini low-nya di 120. Tapi kalau kita tarik dari belakang lagi, ini mungkin 1116 sampai 1120. Nah, kalau kita ukur berapa ya? Hampir 5%, oke lah. Kita boleh entry dari 1119 ya sampai 122. 1119 sampai 122. Stop loss di 1116, 1115 enggak apa-apa. 1115. Nah, untuk target TP kita pasang, coba kita cari resisten minornya ya. Mungkin area sini nih minornya nih. Ya, kelihatannya area sini 128 boleh, 128 resisten minornya. 128. Next, kalau ke sini gimana nih? Pas trendline boleh lah 133 ya. 133 untuk target kedua. Oke, itu dia 4 rekomendasi saham kita untuk minggu depan ya. Silahkan dianalisa ulang jika merasa cocok, silahkan di skip kalau nggak cocok, dan disesuaikan dengan profil risk kalian masing-masing. Silahkan dianalisa lagi dan buat trading plan ya sesuai dengan kriteria kalian gitu. Kalau kalian mau nggak ngikutin pun ya itu nggak jadi masalah, karena ini sifatnya hanya informasi saja, seperti itu. Oke, saya mau berterima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe, oke? Supaya kita lebih semangat lagi bikin kontennya. Jangan lupa join di Telegram Trade Stock Channel ya. Linknya ada di deskripsi untuk mendapatkan rekomendasi saham yang lainnya setiap hari. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga 4 saham ini bisa kasih kita cuan di minggu depan.